warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang bab 8 dengan judul konsepsi dan urgensi demokrasi yang bersumber Pancasila. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri, mahasiswa Irfan Prasetyo NIM 3245328. Seperti komitmen, saya cek sebelum dan sudah aktivitas. Izin memperkenalkan diri, mahasiswa Winara NIM 3245344. Seperti komitmen, selalu SPC sebelum nyebrang. Dengan dosen pengampu Dr. Lutfik Septika MPD. Baik, yang pertama diawali dengan apa hakikat demokrasi. Demokrasi mendorong dan menjamin warga negara dalam berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Demokrasi diartikan sebagai sistem gagasan tentang kebebasan yang mencakup praktik dan prosedur pemerintahan. Demokrasi dipandang sebagai ide, norma, dan prinsip secara sosiologis. Demokrasi dipandang sebagai sistem sosial. Kemudian secara psikologis, demokrasi dipandang sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu 10 pilar demokrasi. Tulisan Ahmad Sanusi bertajuk Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi dalam buku Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan 2006 menyebutkan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945 antara lain: yang pertama, demokrasi yang berkewenangan yang Maha Esa; yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan; yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat; yang keempat, demokrasi dengan rule of law; yang kelima, demokrasi dengan pembagian kuasa negara; yang keenam, demokrasi dengan hak-hak asasi manusia; yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka; yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah; yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran; yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Lalu jenis-jenis demokrasi. Dalam pandangan Carlos Alberto Torres 1998, demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek. Formal demokrasi menunjuk pada konsep demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Sedangkan substantif demokrasi menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilaksanakan. Ada 4 bentuk proses pelaksanaan demokrasi, yaitu yang pertama protektif demokrasi, yang kedua developmental demokrasi, yang ketiga equilibrium demokrasi, yang keempat participatory demokrasi. Lalu pemikiran tentang demokrasi. Demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Konsep demokrasi Pancasila masih terus berkembang dengan berbagai macam tafsiran dan pandangan mengenai sifat dan ciri-cirinya. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 5 unsur, yakni yang pertama hak rapat, yang kedua mufakat, yang ketiga gotong royong, yang keempat hak protes bersama, yang kelima hak menyingkir. Lalu demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern muncul di Yunani kuno sebagai demokrasi langsung dengan partisipasi terbatas pada laki-laki dewasa. Lalu tenggelam saat kekaisaran Romawi dan monarki Eropa, lalu bangkit kembali di abad ke-17 oleh pemikiran Barat. Demokrasi diterima luas setelah Perang Dunia II dan dianggap sebagai sistem politik terbaik. Hampir semua negara modern ini dicap sebagai demokrasi untuk menunjukkan kepedulian pada kesejahteraan rakyat. Baik, sini saya akan melanjutkan dari poin nomor 2. Diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang masih terjadi sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi di Indonesia. Beberapa masalah yang sempat muncul di berbagai sosial media adalah: 1. Inefisiensi dan lambatnya pengambilan keputusan; yang kedua, dominisasi kelompok mayoritas; yang ketiga, kerentanan terhadap populisme dan demagogi; yang keempat, tingginya biaya dan kematangan politik; yang kelima, keterbatasan mengatasi krisis. Secara spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik rakyat ialah: 1. Pendidikan yang rendah; yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah; dan yang ketiga, partisipasi rakyat kurang mendapat peluang dari pemerintah. Kemunculan penguasa permanen dalam demokrasi ditandai oleh dinasti politik yang menjamu dan menguasai segala segi kehidupan masyarakat. Lanjut ke poin 3, sumber historis, sosiologis, dan politis demokrasi Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivisme telah lama tumbuh berurat dan berakar dalam kehidupan asli masyarakat. Oleh karena itu, kebiasaan demokrasi tak dapat lenyap dari bumi Indonesia selamanya.
Menurut Tata, tahun 1992, paling tidak ada 3 sumber nilai yang menghidupkan cita-cita demokrasi yang tumbuh dalam kalbu bangsa Indonesia, yakni demokrasi desa, nilai demokrasi Islam, dan pemikiran demokrasi Barat. A. Sumber nilai demokrasi desa. Pelaksanaan demokrasi desa merupakan tradisi asli bermusyawarah pada masyarakat desa yang berdasarkan kolektivisme. B. Sumber nilai dari ajaran Islam. Demokrasi Indonesia juga bersumber dari ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. C. Sumber nilai dari pemikiran Barat. Menurut Tata, tahun 1992, salah satu sumber demokrasi Indonesia ialah paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin penggerak nasional Indonesia karena dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Sekian dari kami. Buah markisa tumbuh merambat, hijau muda warna daunnya. Wahai teman, wahai sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.